Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Soli dan Solihah semuanya. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Siapa nih pagi ini yang sudah mandi? Kemudian sholat duha dan murojaah? Lalu sudah sarapan? Semoga Soli-Solihah sudah melaksanakan semua ini ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran saat belajar. Yuk sama-sama diangkat kedua tangannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Soli-Solihah, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran matematika yang terdapat dalam buku tematik 3F, subtema 1 dan subtema 2. Yuk dipersiapkan buku cetak, buku tulis, dan alat tulisnya ya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini terdapat dalam KD 3.6. Materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama tentang waktu yang ditunjukkan pada jam. Kemudian yang kedua, lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Ibu harapkan setelah Soli-Solihah menyaksikan video pembelajaran hari ini, Ananda semua mampu menuliskan waktu yang ditunjukkan pada jam. Dan yang kedua, Ananda semua mampu menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan satuan menit. Baiklah Soli-Solihah, Bu Guru mau tanya, tadi pagi Soli-Solihah sholat subuh pada pukul berapa? Kemudian tadi pagi Soli-Solihah menghabiskan waktu berapa lama saat sarapan? Nah, ternyata untuk melihat waktu saat kita melakukan kegiatan dibutuhkan jam. Sebelumnya pada semester 1 kita sudah pernah mempelajari satuan waktu jam, menit, dan detik. Sekarang coba kita ingat kembali dan kita bahas kembali tentang cara membaca waktu pada jam. Ayo disimak baik-baik ya Soli-Solihah penjelasan Bu Guru berikut ini. Sekarang kita akan mengenal satuan waktu pada jam. Nah, perhatikan baik-baik nih. Pada jam analog itu ada 3 jarum yang bergerak. Yang pertama ada jarum yang panjang. Jarum yang panjang ini menunjukkan jarum menit. Kemudian kita lihat lagi ada jarum yang pendek. Jarum yang pendek ini menunjukkan jarum jam. Lalu ada jarum yang ketiga, jarum yang tipis dan panjang. Ini menunjukkan jarum detik. Nah, sekarang kita coba membaca menit pada jam. Tadi sudah paham ya, kalau jarum panjang itu menunjukkan jarum menit. Nah, jika tepat di angka jam 12, artinya ini menunjukkan menit ke 00. Setiap berpindah 1 titik, artinya berpindah 1 menit. Kemudian bergeser lagi 1 titik, artinya itu ke menit kedua. Bergeser lagi, artinya menit ketiga. Nah, kalau bergesernya 1 angka dari 12 ke angka 1, artinya bergeser 5 titik. Nah, artinya itu berpindah ke 5 menit. Jadi setiap berpindah 1 angka itu kelipatan 5. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 3, artinya berpindah 5,
10.15. Nah, berarti ini ada di menit ke-15. Kemudian, jika jarum panjangnya di angka 4, nah kita hitung lagi. 5, 10, 15, 20. Jadi berada di menit ke-20. Bukan lewat 4, tapi lewat 20 menit. Karena ini yang dihitung jarum panjangnya. Nah, coba kita sekarang latihan membaca jam. Ingat, jarum pendek menandakan jam, jarum panjang menandakan menit. Nah, ini jarum pendeknya menunjukkan angka 3. Ini artinya jam 3. Sedangkan jarum yang panjang itu menunjukkan menit. Berarti kalau seperti ini menunjukkan berapa kelipatannya? Iya, kalau ada di angka 2 berarti ada di kelipatan 10. Artinya jam 3 lewat 10. Coba selanjutnya kita lihat. Jarum panjangnya di angka 5, jarum pendek di angka 4. Artinya ini jam 4 lewat. Iya, kita hitung lagi. 5, 10, 15, 20, 25. Berarti ini jam 4 lewat 25 menit. Sekarang kita lihat lagi contoh selanjutnya. Jarum panjang ada di angka 7. Lalu jarum pendek berada di angka antara 10 dan 11. Kalau seperti ini, kita ambil angka sebelumnya. Berarti kita ambil angka 10, jam 10. Berarti ini jam 10 lewat berapa ya? Kita hitung lagi menitnya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Artinya jam 10 lewat 35 menit. Baiklah, kita lanjut cara membaca jam berikutnya. Satu hari itu ada 24 jam. Sekarang kita perhatikan, pada jam analog ini hanya ada 12 angka. Untuk itu, cara membaca waktu yang menunjukkan setelah pukul 12 siang itu ada 2 cara. Caranya yang pertama dimulai pukul 1 yang ditulis menjadi pukul 13.00 yang didapatkan dari 12 ditambah 1 jam sama dengan 13. Jadi pukul 1 siang ditulis pukul 13.00. Kemudian bagaimana kalau pukul 2 siang? Sama seperti tadi, 12 ditambah 2 jam. Karena tadi pukul 2, berarti 12 ditambah 2 sama dengan 14. Betul. Jadi pukul 2 siang ditulis pukul 14.00. Dan begitu pun seterusnya menggunakan cara yang serupa. Selanjutnya pukul 3 menjadi pukul 15.00, pukul 4 16.00 dan seterusnya sampai pukul 24.00 atau biasanya ditulis pukul 00 lewat 00. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Coba dilihat, ini jam berapa kira-kira ya? Nah, betul sekali, ini pukul 8. Jadi kalau pagi bisa ditulis pukul 8.00, sedangkan kalau malam hari dapat ditulis pukul 20.00. Menggunakan cara yang tadi, karena jam 8 malam artinya 12 ditambah 8 sama dengan 20.00. Oke, jadi jam 8 malam ditulis pukul 20.00. Baiklah, sampai di sini soli-solihah semuanya sudah paham? Oke, sudah paham ya? Kita lihat contoh berikutnya. Nomor 1, pukul 4 lewat 15 sore sama dengan pukul. Caranya sama seperti tadi, 12 ditambah jamnya 4 lewat 15. Oke, kita buat bersusun ke bawah. Di bagian sebelah kanan adalah menit, di bagian sebelah kiri adalah jam. Kita tulis
Yang pertama 12.00, yang kedua pukul 04.15 menit. Disejajarkan ya, menit dengan menit, jam dengan jam. Kemudian kita jumlahkan dari bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Yang sebelah kanan adalah bagian menit. 00 ditambah 15, iya betul, sama dengan 15. Kemudian 12 ditambah 4 sama dengan 16. Good. Hasilnya adalah 16.15 atau pukul 16.15 menit. Jadi pukul 4.15 sore sama dengan 16.15 menit. Selanjutnya, contoh nomor 2. Pukul 10.30 malam sama dengan pukul ... Oke, caranya sama seperti tadi. 12 ditambah 10.30 menit. Coba kita jumlahkan bersusun ke bawah. Ingat ya, jam sejajar dengan jam, menit sejajar dengan menit. Jadi kita tulis 12.00 ditambah 10.30 menit. Iya, kita jumlahkan dari bagian sebelah kanan terlebih dahulu. 00 ditambah 30 sama dengan 30. Kemudian di bagian jam 12 ditambah 10 sama dengan 22. Jadi pukul 10.30 malam dapat ditulis dengan pukul 22.30 menit. Baiklah, soli-soliha sudah paham tentang bagaimana cara menuliskan waktu pada jam? Semoga soli-soliha semua paham ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menentukan lama waktu suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Jadi, lama waktu suatu kegiatan atau kejadian dapat ditentukan dengan menentukan selisih waktu antara waktu kegiatan berakhir dengan waktu kegiatan dimulai. Jadi, jika kita ingin menghitung lama kegiatan suatu acara, rumusnya yaitu lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, agar memudahkan soli-solihah, kita lihat contoh berikut ini. Nomor 1. Agam pergi mengaji pada pukul 16.00. Agam selesai mengaji pada pukul 18.00. Berapa lama Agam mengaji? Nah, cara penyelesaiannya yaitu menggunakan rumus yang tadi. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, kita lihat Agam tadi selesai pada pukul 18.00. Kita tulis waktu selesainya 18.00. Kemudian waktu mulai mengaji pada pukul 16.00. Nah, dikurangkan. Kita buat susun ke bawah. Kita sejajarkan jam dengan jam, menit dengan menit. 18.00 dikurang 16.00. Menit dikurangi menit, hasilnya 0. Kemudian jam 18 dikurang 16 sama dengan 2. Oke, sisanya adalah 2 jam. Artinya Agam lama mengajinya selama 2 jam. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua yaitu Sania memanggang kue pada pukul 13.10 menit. Kue matang pada pukul 14.35 menit. Berapa lama kue tersebut dipanggang? Nah, cara penyelesaiannya sama seperti tadi. Masukkan rumusnya, yaitu lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah,
Tadi waktu selesainya pada pukul 14:35 menit. Dan waktu mulainya yaitu waktu memanggang, waktunya 13:10 menit. Jadi 14:35 menit dikurang 13:10 menit. Kita buat susun ke bawah, menit dengan menit, jam dengan jam, lalu dikurang. 35 menit dikurang 10 menit. Berapa ya kira-kira? Iya, hasilnya 25 menit. Kemudian di bagian kiri, di bagian jam, 14 dikurang 13. Hasilnya betul 1. Jadi hasilnya lama kue dipanggang sama dengan 1 jam 25 menit. Oke, baiklah solih-solihah. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Nomor 3. Ayah mengecat dinding kamar pada pukul 7:40 menit dan selesai pada pukul 10:10 menit. Berapa lama waktu ayah mengecat dinding kamar? Oke, penyelesaiannya masih sama seperti tadi. Kita masukkan rumus terlebih dahulu. Lama kegiatan sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Baiklah, kita kurangkan dengan cara bersusun ke bawah. Waktu selesai yaitu 10:10, waktu mulai yaitu 7:40. Kita kurangkan jam 10:10 dikurang 7:40 menit. Coba kita susun ke bawah, kita kurangkan. 10 tidak bisa dikurang 40, maka kita harus meminjam 1 dari jam. Jadi jam 10 dikurang 1, hasilnya 9. 1 jam kita ubah ke menit, menjadi 60 menit. Kemudian kita jumlahkan menitnya. 60 ditambah 10, hasilnya 70. Baru kita kurangkan, 70 dikurang 40, hasilnya 30. Lalu kita kurangkan yang bagian jam. 9 dikurang 7, hasilnya adalah 2. Jadi lama waktu ayah mengecat dinding kamar adalah 2 jam 30 menit. Bagaimana solih-solihah? Paham dengan materi hari ini? Semoga Ananda semua paham ya nak dengan materi hari ini. Baiklah, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pada jam analog jarum pendek menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Yang kedua, perpindahan jarum panjang sejauh 1 angka adalah 5 menit. Yang ketiga, lama waktu kegiatan atau kejadian dapat dihitung dengan rumus waktu kegiatan selesai dikurang waktu kegiatan dimulai. Nah, agar solih-solihah semuanya lebih paham materi hari ini, Ibu meminta Ananda semuanya untuk mengerjakan latihan soal pada buku cetak tema 3F. Yang pertama, halaman 28 nomor 3, kemudian halaman 50 nomor 3. Untuk tugas dikerjakan di buku tulis menggunakan cara atau jalan seperti yang Bu Guru tadi jelaskan ya solih-solihah. Batas waktu pengumpulan tugas yaitu pada pukul 5 sore pada hari ini. Jika ayah bunda berhalangan dapat konfirmasi terlebih dahulu. Oke, semangat ya solih-solihah semuanya mengerjakan tugas hari ini. Dikerjakan pelan-pelan dan dengan teliti. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu Guru ucapkan terima kasih atas perhatian kepada solih-solihah semua. Bu Guru selalu ingatkan untuk tetap tertib sholat 5 waktu, murojaah, dan tetap membantu orang tua di rumah. Ibu Guru akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.